Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidaris salati ba'da salah fadalikumur ribat. Rawahul Muslim. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kepada kita nikmat dan karunia-karunia-Nya. Kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan kemudahan, kita semua diberikan perlindungan dan penjagaan, dan kita semua diberikan berbagai nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang terbesar, karunia yang terbesar yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Karunia itu adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menjadikan anak dan istri kita, menjadikan sahabat-sahabat kita orang-orang yang senantiasa mensyukuri seluruh nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba waktunya senantiasa digunakan untuk dalam ketaatan dan melakukan berbagai amal soleh dan kebajikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya ganjaran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran kepada hamba-hamba yang mengerjakan amal soleh dan kebajikan satu kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kepadanya 10 kali. Ketika seorang hamba melakukan sebuah kebaikan, sebuah amal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya 10 kali, bahkan 700 kali, bahkan tak terhingga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim ketika Allah menegaskan kepada hamba-hamba yang senantiasa melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Ketika seorang hamba melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya 10 kali balasan, 10 kali lipat kebaikan untuknya. Ketika seorang hamba wa'iyadzubillah melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa,
Allah dengan Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah memberikan satu kali sesuai dengan jenis keburukan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kaum muslimin, sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Mahdi dengan judul Sahihul Fadail A'mal, beliau menjelaskan ada 4 sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sebuah amal saleh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan? Ada 4 sebab yang disebutkan oleh beliau. Di antara satu sebab itu adalah, yang pertama adalah berdasarkan tingkat kemuliaan suatu amal. Para ulama menjelaskan bahwa setiap amal ibadah bertingkat-tingkat kemuliaannya, dan tingkat yang paling mulia dan paling tinggi kata ulama adalah amalan-amalan wajib. Jadi ketika seorang hamba melakukan sebuah amalan atau amal-amal wajib, maka nilai keutamaannya lebih tinggi daripada sunnah. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang malam harinya melakukan sholat malam, kata ulama, sholat sunnah atau sholat malam itu lebih utama daripada sholat sunnah di siang hari. Namun misalnya ketika dia melakukan sholat malam, tapi subuhnya tidak melakukan sholat berjamaah subuh di masjid, maka ini sesungguhnya nilai sholat subuh di masjid itu lebih tinggi daripada sholat malam. Namun jika seorang hamba ini malamnya melakukan sholat malam, kemudian paginya dia melakukan sholat subuh berjamaah, maka ini tentu mendapatkan nilai yang lebih. Oleh karena itu kata ulama, maka nilai yang wajib itu lebih tinggi daripada yang sunnah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab yang kedua adalah berdasarkan bentuk dan kategorinya. Jadi kata ulama, ibadah-ibadah wajib itu ada kategorinya. Baik salat, baik puasa, baik zakat ataupun haji. Maka urutan tingkat kemuliaan amal-amal wajib itu adalah pertama salat, yang kedua zakat, yang ketiga adalah puasa, dan yang keempat adalah haji. Oleh karena itu ibadah salat tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim, apapun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang saleh. Tidak pernah mereka meninggalkan salat yang 5 waktu, karena derajat amalnya yang paling tinggi. Ketika seorang muslim tidak bisa salat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Ketika tidak sanggup dengan duduk, boleh dengan berbaring. Ketika berbaring tidak sanggup, maka dia boleh dengan isyarat. Adakah seperti itu? Ada. Ada orang-orang yang tidak sanggup, maka dia boleh dengan isyarat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Rahman dan Maha Rahim. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat yang 5 waktu. Apakah para abang-abang ojek, apakah pengendara mikrolet, ataukah pengendara bis, tidak boleh dia meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga kata ulama, berdasarkan pelakunya atau faktor pelakunya, atau dengan kata lain adalah amal ibadah menjadi berbeda tingkatan ganjarannya sesuai dengan kondisi pelakunya. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia melakukan sebuah amal kebaikan, sebuah amal saleh, maka nilainya tentu berbeda dengan kita. Karena mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Di antara contoh lain misalnya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan atau disampaikan oleh salah sahabat mulia Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di tengah sahabat-sahabatnya, Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW menyeru kepada sahabat-sahabatnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian kutunjukkan, kata Nabi, sebuah amal yang amal itu bisa menghapus kesalahan, bisa menghapus perbuatan dosa dan kesalahan-kesalahan kalian, dan sekaligus mengangkat derajat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seruan itu disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, maka kemudian sahabat-sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu ingin ya Rasulullah. Maka Nabi menyebutkan, qala isbagul wudu alal makarih, sempurnakan wudu saat-saat sulit. Kata ulama, saat-saat sulit itu adalah saat-saat musim dingin yang sangat dingin. Ketika seseorang saat-saat itu, saat musim dingin yang sangat dingin, kemudian dia menyempurnakan wudunya, maka keutamaan itu lebih tinggi daripada ketika saat-saat normal. Kata ulama, isbagul wudu al makari itu, al-makari itu tidak hanya saat-saat dingin, saat-saat sakit dia. Ketika dia sakit, kemudian dia berusaha menyempurnakan wudunya, maka itu lebih utama daripada saat-saat normal. Begitu juga kata ulama, saat-saat air tidak ada, sulit sekali air, tapi dia berusaha menyempurnakan wudunya, maka itu merupakan satu keutamaan lebih besar ganjarannya dibanding saat-saat air banyak, air berlimpah. Kaum muslimin sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebab yang keempat adalah berdasarkan tempat pelaksanaannya. Kalau seorang muslim misalnya melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram, tentu pahalanya lebih besar dibanding dengan sholat kita hari ini. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa seorang hamba, seorang muslim melakukan sholat baik wajib ataupun sunnah di Masjidil Haram, nilainya sama dengan 100.000 kali. Kalau dia melaksanakannya di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali. Kalau dia melaksanakannya di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali. Karena itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang berada atau dia melaksanakan di tempat-tempat tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain yang gampang. Kalau seorang Jumatan sholat wajib berada di saf yang pertama, tentu kemuliaannya, pahalanya lebih besar daripada yang kedua, daripada yang ketiga. Maka saf yang pertama lebih utama, banyak pahalanya dibanding dengan saf-saf sesudahnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebab 4 tadi yang dijelaskan oleh para ulama membuat kita senantiasa terus memperbaharui kita, memperbaiki amal-amal kita, dan senantiasa gemar melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melakukan banyak-banyak amal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini saya mengajak diri saya dan semua yang hadir untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan dan menegaskan bahwa takwa merupakan jalan terbaik. Takwa merupakan jalan yang mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menjadikan anak dan istri kita, menjadikan sahabat-sahabat kita orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntun dan tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang mendatangkan ampunan dan keridhaan-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Pelindung lagi Maha Penjaga, anugerahkanlah kepada kami lisan yang senantiasa basah dengan memuji-Mu, lisan yang senantiasa basah dengan tasbih, dan lisan yang senantiasa memohon ampunan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahman dan Maha Rahim, anugerahkanlah kepada hati kami rasa takut kepadamu ya Allah, sehingga menghalangi kami melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, dan menjadikan kami senantiasa beramal soleh kepadamu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada kami ketaatan, ketakwaan, kesolehan, keistiqomahan, perlindungan, penjagaan, ketabahan, kemudahan, rasa syukur, sikap ihsan, pemaaf, kesehatan dan keberkahan. Keberkahan untuk umur kami dan keberkahan untuk harta kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah wa aqimis shalah.